Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Rizky Aditya, kelas C421 Prodi Akuntansi dengan nomor NPM 10221106. Di sini saya akan menyampaikan review materi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, untuk penyampaian kali ini yakni untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu Dr. Andes Insinyur HM Budi Jatmiko, MSI, MEI. Nah, untuk materi pertama yaitu definisi Ta'rifatul Quran. Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah. Dia bukan bentuk makhluk. Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 6 yang bunyinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Kemudian Al-Quran juga memiliki mukjizat, yang dimana dalam akidah Islam mukjizat dimaknai sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar nalar atau luar kebiasaan, yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seseorang nabi dan atau kerasulan seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan musuh yang meragukan kebenarannya. Nah, Al-Quran itu diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya itu sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati, memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar dibaca atau dihafal dengan lisan, melainkan Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi qalbiyah atau interaksi hati. Nah, ada beberapa tahapan di mana turunnya Al-Quran. Yang pertama itu di Lauh Mahfuz, yang kedua langit dunia, dan yang terakhir yang ketiga itu ke hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga diturunkan secara mutawatir atau secara berurutan. Mengutip dari buku Ilmu Memahami Hadis Nabi oleh Ma'sum Zain, kata mutawatir secara bahasa memiliki arti mutatabi yang bermakna beruntun atau beriring-iringan antara satu dengan yang lain tanpa adanya jarak. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafal ayat-ayat tersebut. Nah, ada beberapa metode periwayatan Al-Quran. Yang pertama itu metode hifz atau pelafalan dalam hati. Kemudian perawi dan para hufad Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Dan yang ketiga metode rasm atau penulisan dalam mushaf seperti Al-Quran. Dan yang terakhir metode qiraat atau pembacaan, metode tahjil dan perekaman. Nah, dalam pengumpulan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Meskipun pada mulanya ditolak oleh Abu Bakar, akhirnya proyek besar itu dilakukan, diantaranya dengan pertimbangan banyaknya para hufaz atau para penghafal Al-Quran yang gugur di medan jihad. Al-Quran juga membacanya bernilai ibadah. Di antaranya keistimewaan Al-Quran adalah pahala yang besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam salat maupun di luar salat. Al-Quran juga memiliki nama-nama atau yang disebut dengan Asma'ul Quran. Al-Quran memiliki beberapa nama lain yang memiliki arti dan makna mulia. Yang pertama ada Alkitab atau kitab atau buku. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, berarti petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat. Kemudian yang ketiga Ar-Rahmah, sebagai rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia
bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup tolong-menolong, kasih sayang menyayangi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat ada An-Nur atau sebagai cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman. Kemudian yang kelima Ar-Ruh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashikar dalam Jubdatut Tafsir, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia, di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dan yang keenam ada Asyifa atau sebagai obat. Al-Quran disebut Asyifa atau sebagai obat karena di dalamnya Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit yang seperti keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Dan yang ketujuh ada Al-Haq, Al-Quran sebagai kebenaran, yang dimana Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguannya sama sekali di dalamnya. Dan yang kedelapan Al-Bayan atau sebagai penerang, karena Al-Quran memberi keterangan dan menghilangkan keraguan bagi seluruh manusia. Dan yang kesembilan Al-Mau'ijah atau pelajaran, karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Dan yang ke-10 Al-Busyra atau sebagai berita gembira, karena Al-Quran disebut Al-Busyra sebagai berita gembira, memang merupakan sebuah kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menaati, menghargai, dan mengamalkannya. Kemudian ada Az-Zikir atau sebagai pengingat. Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Kemudian fungsi Al-Quran. Al-Quran atau kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada manusia, yakni Nabi Muhammad SAW, dan memiliki banyak fungsi bagi umat manusia. Ada beberapa fungsi diantaranya yang pertama sebagai petunjuk hidup, sumber ilmu, obat penyakit hati, pemisah, nasihat, ilmu pengetahuan, dan pembeda. Nah, yang pertama ada kitab berita dan kabar. Dalam Quran surat ke-78 ayat 1-2 tentang apakah mereka saling bertanya mengenai berita yang besar. Dalam Quran surat An-Naba ayat 1-2, yakni apakah yang dipertanyakan mereka tentang hari kiamat, yaitu berita yang besar, yakni berita yang amat besar, amat mengerikan, lagi amat mengejutkan. Yang kedua, kitab hukum dan aturan. Dalam Quran surat kelima ayat 49-50, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpanya musibah kepada mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 49. Dan yang ketiga, kitab jihad. Dalam Quran surat ke-29 ayat 69, makna yang digunakan adalah kesungguhan dan usaha, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikam ketika beliau mengutip surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan yang keempat, kitab tarbiyah. Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran surat Al-Imran ayat ke-79. Dan yang kelima, sebagai pedoman hidup dalam Quran surat ke-28 ayat 50.
Merujuk pada ayat ke-50 dari surat Al-Qasas, dalam Al-Quran, ayat ini menyatakan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia melalui Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi mereka agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Quran mengingatkan ke manusia agar tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi dan mengarahkan mereka untuk mencari kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dan yang keenam, kitab ilmu pengetahuan dalam Quran surat ke-96 ayat 1-2, surat Al-Alaq adalah bagian dari Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dan pentingnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Muqtada al-iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, tarbiyatun nafsi bihi, membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu semoga kita menjadi rabbaniyin, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Kemudian yang kedua, ada waktu ilaihi, menyeru manusia kepadanya. Maksudnya diturunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Hai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak akan menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Dan yang ketiga ada at-taslimu li ahkamihi atau tunduk kepada hukum-hukumnya, yang dimana tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat ada ikmatuhu fil ardi atau menegakkannya di muka bumi. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepadanya, kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu yang orang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-13. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penyampaian materi tentang pendidikan agama Islam dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.